pada saat itu nyatakan sikap juga. Bahasanya selesai ini ketum PKPK jumpai abang, kita selesaikan ini. Katanya, Bang. Oke, berjanji lagi. Kan berjanji lagi tuh, Bang. Intinya udah banyak betul janji nih, Bang. Berjanji lagi, kami pegang. Selamat pagi pada pemirsa Repodcast yang berbahagia. Hari ini kita kedatangan anak muda yang luar biasa yang viral beberapa hari ini disebabkan ada permasalahan di kantor gubernur. Nah, ini kita sapa aja langsung Bung Arsyad Kamal, Bang. Arsyad Kamal. Nah, mudah-mudahan dari kejadian ini beliau bisa bercerita kepada kita apa yang terjadi sesungguhnya. Untuk itu, Bung, silakan, Bung. Siap. Pertama kenalkan dulu diri, Bung. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bung, nama saya Arsyad Kamal, mahasiswa UINSU semester 8, Fakultas Dakwah. Gimana kejadian itu sehingga Adinda sampai sebegitu viral hari ini kan? Segala macam seperti Detik, CNN, Kompas itu sudah meliput kejadian itu. Kenapa harus sampai seperti itu? Siap, Bang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Repodcast ini karena menjadi wasilah untuk menyampaikan yang betul-betul terjadi di tempat lokasi terjadi, Bang. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan. Jadi, Bang, mengenai tentang polemik yang saat ini terjadi, tepatnya pada tanggal 14 Mei, Minggu, di Aula Martabe kantor Gubsu. Jadi, Bang, itu mulanya udah lama ini, Bang. Udah lama, kasus ini udah lama. Cuma kami berusaha untuk meredam, untuk mengambil jalan yang lebih elegan, untuk mengambil jalan yang lebih merhamah dan sopan santun, Bang. Cuma ini semua tentang keadaan yang membuat kami seperontal itu dan seberani itu, Bang. Terlepas dari itu yang kami akui, kami akui karena sudah seperontal itu. Tapi terlepas dari itu, Bang, sudah ditawarkan mengenai iktikad kami, mengenai iktikad baik kami untuk menjaga namanya marwah IPMBB. Namun itu semua ditolak, Bang, tidak diindahkan. Apa langkah-langkah yang pernah sudah diambil? Banyak, Bang. Jadi kami mendengar isu dana hibah ini telah cair dari Pemkab Batubara, dari hasil diskusi kawan-kawan yang dia ikut organisasi daerah juga di Batubara ini. Jadi biasanya itu, Bang, kan malam-malam ngayak-ngayak lah bahasa gitu, Bang, kan mengayak-ngayak. Terbahaslah masalah dana hibah nih. Dan itu baru mungkin kalau dibilangi baru cair sekitar sebulan yang lalu gitulah. Jadi cairnya menurut informasi November, Bang, bulan November tahun 2022. Tahun 2022. Ini udah lama nih, Bang, kan. Jadi setelah itu kami iya pula kan gitu. Kalau gitu biarlah kita dengar langsung oleh abang kita kan, Ketum PB itu langsung sendiri yang menyampaikan kepada kami sebagai adik-adiknya KSB setiap PK komisariat masing-masing. Saya ini PMBB punya 10 PK komisariat Sumatera Utara termasuk Lawin, Bang. Jadi kasih ruang kepada Ketum PB untuk menyampaikan, ditunggu, tidak juga. Sampailah adalah salah satu abang kami juga, yaitu dia pengurus PB juga, membeberkan tentang hal ini. Membeberkan tentang hal ini. Berarti betul nih, gitu. Cakap kita yang semalam tuh sama kawan-kawan organisasi lain udah cair gitu. Jadi setelah udah cair, tak ada lagi jalan yang diambil sama Ketum PB selain mengklarifikasi itu. Pun tidak langsung secara duduk bersama di meja, tidak, Bang. Melalui WA bahasanya disampaikannya benar adanya dana cari tuntas keluar, tapi ini akan kita bahas tuntas di Mukernas. Mukernas pada tanggal 17 Maret. 17 Maret sampai 19 Maret di Mespora-Pora Prapat. Jadi kami tunggu itu, kami tutup keegoisan kami berusaha untuk berhusnuzon juga, biarlah kita tunggu di Mespora-Pora itu nanti di Mukernas. Di situ kita bahas, kita tuntaskan habis-habisan, kata Ketum PB.
Udah terlepas udah disampaikan di WA, berjumpa kami duduk sama ketum PB, bedum PB juga sama ketum PKI PMBB USU juga bang, di Lab Merah atau Lab Merdeka, dan itu juga dibahas tentang dana hibah, berusaha dia untuk mengklarifikasi, ya kan, bahasanya gini-gini bla bla bla. Kami pun ya masih percaya bang, masih percaya. Oke lah bang, kami tunggulah di Mukernas, kata kami di lapangan Merdeka. Udah sampai di Mukernas, nyatanya itu semua jauh dari ekspektasi kami bang. Jadi apa yang menjadi permasalahan dengan dana hibah itu rupanya sampai harus diributkan? Oke bang, jadi mengenai tentang dana hibah itu kenapa harus sampai diributkan? Karena tidak sesuai bang. Intinya gini, kami cuma ingin mempertanyakan dana hibah itu berapa, kemana, dan untuk apa, tinggal berapa, itu aja ya bang. Intinya kami meminta transparansi. Transparansi ini bang, ya kan? Kan nggak ada salahnya bang kan? Jadi di situ udah sempat kami pertanyakan. Jadi ketika udah di Mukernas itu rondonnya bang, di dalam rondon itu tidak ada membahas tentang diskusi-diskusi kecil gitu mengenai dana hibah ini tadi, ya kan? Macam bisa dibilang rapat evaluasi lah bang. Nah, jadi kami dari PKWin menyampaikan kepada pimpinan sidang bahwasanya bagaimana rondon acara ini ditambah agenda acara, tambah agenda acara untuk membahas tentang hal ini sebagaimana sesuai udah dijanjikan sama ketum PB yang udah lama tuh. Sampaikan, oke, sepakat, tapi tidak sih nanti kita bahas, tapi masih dalam kegiatan gitu juga. Jadi udah dibahas, lantaran udah tidak memungkinkan lagi, banyaklah gejala di lapangan sehingga di skorsing, dan kami pun bang menilai dan menduga juga bang, bahasanya nampak nih sengaja dikaret-karet bang, diundur begitu skorsing, kita skorsing 1 jam, nyatanya 3 jam 4 jam baru masuk, baru buka lagi persidangan tuh, baru buka sengaja nih biar supaya tidak terbahas yang kami usulkan itu tadi, walaupun udah disepakati sama forum. Atau memang mekanisme di PMBB untuk pertanggungjawaban dana hibah itu memang harus di Mukernas, atau tidak ada mekanisme lain yang mengatur? Siap. Jadi bang, kalau di masalah di PMBB itu, ini pertama emang udah janji dari ketum PB sendiri, kita bahas tuntas di Mukernas. Oke, kita bahas tuntas di Mukernas. Jadi setelah udah tidak memungkinkan tadi bang, ini belum selesai tadi acara Mukernas tadi. Setelah udah tidak memungkinkan, PK-PK lain yang dari kampung mau pulang cepat karena sudah janji sama orang tua, kan jauh Prapat. Jadi jauh di Prapat, ketum PB pada saat itu menyatakan sikap juga, bahasanya selesai ini ketum PK-PK jumpa ya bang, kita selesaikan ini, katanya bang. Oke, berjanji lagi, kan berjanji lagi tuh bang. Intinya udah banyak betul janji nih bang, berjanji lagi, kami pegang. Oke, kami redamkan dulu keegoisan kami, kekecewaan kami, kita berusaha juga untuk usnuzon, usnuzon juga bang, usnuzon. Oke, Jen, saya bilang sama sekjen saya di PKI PMBB Winsu, kita tunggulah, biarlah orang ini balik semua, kawan-kawan kan, kita ajaklah PK-PK lain. Jadi kami jumpa kan bang, kami tunggu sampai kami tunggu itu dari siang tuh, orang tuh udah beranjak pulang ke kampung, kami tunggu sampai malam, sampai jam 12 malam kami KSB Win naik kereta bang dari Medan, 2 kereta. Abang bayangkanlah dari Medan ke Prapat, Jalan Simpang Merah itu 7 jam bang. Biasanya kan baru naik kereta itu. Tapi bang ini mengenai tanggung jawab itu tadi bang kan, pertanyaan kawan-kawan. Jadi pertanggungjawabkan kami untuk kami pertanyakan itu. Jadi kami tunggulah sampai malam. Di situ banyaklah orang PB, pengurus besar, termasuklah ketum PB sendiri. Dan kami di situ dibola-bolakan bang, datang ke sana. Intinya dia buang badan juga bang, buang badan juga. Disitulah memang tim merasa kekecewaan itu sendiri. Pertanyaannya simpel bang, kalau memang betul kenapa takut? Itunya bang, pertanyaan simpel, kalau memang betul kenapa takut. Jadi setelah itu pulang kami merasakan kekecewaan kami tadi.
Sebenarnya dari uang itu apa yang kalian pertanyakan? Cuma ada bang. Dari uang hibah itu apa sebenarnya yang kalian pertanyakan? Kami Janji-janji bertanyakan apa itu? janji kan banyak janji nih bang, banyak janji. Contoh janji yang dari kami dari pelantikan, dari kami buat kegiatan. Jadi dijanjikan bang. Pelantikannya udah? Udah. Pelantikan bulan 10 kemarin bang. Itu pakai dana mana? Itu dana PB ada juga. Iya, Dana PB ada juga. Jadi banyaklah iuran kami juga bang. Dan udah dijanjikan. Ketika hibah keluar, apa yang dijanjikan? Dikasih dana tuh tadi, anggaran untuk pelantikan. Mengganti dana pelantikan? Untuk pelantikan. Oh, pelantikan komisariat? Iya, pelantikan komisariat. Jadi dari situ kami udah timbul rasa kecewa. Namanya bang, kita kan mahasiswa. Mahasiswa membuat kegiatan, mengkonsep segala macam untuk perkara amunisi pun kita siapkan juga. Udah dijanjikan bakalan dipenuhi. Rupanya 2 minggu bang. Saya dan sekjen saya lah mengapakan itu semua. Saya tinggal di masjid bang, bukannya kos. Anak masjid. Jadi itulah, terlepas dari situ, dari itu banyak janji-janji yang lain yang intinya ini bukanlah kali pertama dan kali kedua kami dikhianati bang. Tapi kalau menurut anggaran dasar rumah tangga PMBB, kita tak tahu ini ya, kita sebagai jurnalis hanya mencari tahu gitu. Bukankah pertanggungjawaban itu ada di akhir nanti, di akhir jabatan? Laporan pertanggungjawaban biasanya seperti itu. Kami berorganisasi juga seperti itu. Itu di akhir. Jadi begini bang, kami meminta laporan pertanggungjawab sementara. Sementara. Itu memang di Mubes di terakhir emang. LPJ namanya. Ini kami minta sementara. Cuma itu tadi bang. Sehingga permainan orang tuh dikaret-karetkan, diputar-putar sehingga tidak terbahas. Pertanggungjawaban sementara. LPJS pun tak sempat tidak sempat terlaksanakan bang. Iya. Itulah memunculkan kemarahan. Iya, udah banyak. Kembali ke kejadian peristiwa kantor gubernur. Siap. Kenapa harus se ekstrim itu? Siap bang. Kami dengar juga di pemberitaan bahwa ada permasalahan selain dana hibah itu ada apa namanya? Yang untuk mahasiswa kemarin beasiswa. Nah, itu gimana? Itu betul-betul ribut itu soal beasiswa dan laporan dan dana hibah. Siap bang. Jadi bang, kalau berbicara tentang ketum PMBB ini sekarang, banyak nih bang, banyak lah kehebatan. Banyak yang membuat kami miris, sakit hati, kekecewaan. Kenapa dipilih? Gimana bang? Kenapa dipilih kemarin? Itu bukan saya ketum PK-nya pada saat itu. Oh, mungkin karena nggak milih itu kemarin terus marah ini enggak gitu bang. Terlepas dari itu semua, kita pada hakikatnya kita sayang nih bang, sayang. Karena kita sayang, kita ingatkan, bang ini salah. Kita mengingatkannya udah secara betul, elegan, sopan santun, macam mana abang sama adik. Namun tidak diindahkan. Itulah makanya kami seberani dan seperontal itu. Jadi bang, mengenai pertanyaan abang, kenapa seberani itu sehingga hancur acara itu gitu bang kan, pas halal bihalal. Jadi bang, sebelum terjadi halal bihalal tanggal 14 Mei hari Ahad tuh bang, sebelum terjadi malam minggunya sudah kami tawarkan melalui abang-abang kami yang di PB juga. Dia ada juga jabatannya, yang penting lah jabatannya itu di PB. Bahasanya coba tawarkan. Di sini dibukakan aja. Ini kan ruang terbuka untuk mengulas menuju hal-hal yang terbaik itu. Nanti kalau diduga disembunyikan lama-lama kan ini cerita sembunyi semua. Siap. Inilah podcast itu kan. Jadi ada abang kami di pengurus besar PB itu sendiri. Namanya Abang Agung Nugraha. Bahasanya posisinya wakil ketua 1. Oh iya. Wakil ketua 1. Kami wakil ketua 1 kami tawarkan. Kami tawarkan mengenai ini. Ini momen. Momen di mana seluruh kader IPMBB kumpul. Betul. Senior kumpul, ya kan?
pas waktunya buka-bukaan. Toh Lagian kita halal juga bihalal. halal bihalal. Iya, iya. Maaf-maafan. Maaf-maafan. Coba dulu Bang, izin minta tawarkan sama PB mengenai hal bihalal ini rondon acara. Kami udah melihat juga rondon acaranya. Tambahkan agenda acara di mana selesai open seremonial, pulang termasuk bupati, orang nomor satu di Batubara, udah semua di situ baru kita buka forum. Setelah orang-orang hebat itu pulang balik ya, semua. Nah, di situ lah keluarga lah. Siap, acara keluarga itu situ kita sama kita yang tahu emang buka-bukaan. Enggak, macam mana pun bebas, kita punya forum. Iya, betul. Jadi nggak diindahkan juga Bang. Tidak diindahkan dengan alasan bla 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 bla. Banyaklah Bang, tidak diindahkan. Yang alasan itu tidak rasional pasti. Intinya pasti tetap takut Bang. Apa alasannya? Rasional nanti ngaret lah yang ini, yang itu, yang ini. Padahal acara semalam tuh di dalam rondon tuh di jam 14.00 WIB. Selesai. Ya, kan ada ya kan? tambah kan tidak ada masalah Bang kan. Betul. Sampai kasar. Tak ada masalah. Jadi itu semua tidak diindahkan, ditepis. Jadi oke Kak, nggak apa-apa kata Bang Agung nih tadi untuk menawarkan itu, cuma saya khawatir aja katanya. Khawatir aja karena adik-adik ini udah lama untuk menyuarakan itu, mempertanyakan tentang hal itu, dan ini momennya, momen yang pas kumpul. Berapa komisariat itu kemarin? Yang katakan keberatan lah dengan kepemimpinan sekarang. Saat ini udah 7 Bang. Nambah. Kemarin di koran 4 atau 5? 5. Saat ini udah 7. Dengan udah terbuka Bang. Alhamdulillah kawan-kawan udah terbuka menengok yang mana yang baik tuh, yang mana yang kurang baik. Berarti nggak pala lah lagi dia apa-apakan ini. Dimubaskan udah selesai lah nih. Selesai lah barang tuh kan. Siap Bang. Iya, ini kan keadaan seperti itu. Mestinya begitu kan kalau demokrasi kan. Siap Bang. Jadi mengikutlah kawan-kawan yang lain yang saat itu melihat kami menyatakan sikap membuka sebuka-bukanya. Senior-senior lain di alumni gimana tanggapannya dengan kejadian ini? Senior-senior lain di alumni saat ini saya sudah menghubungi juga petinggi Kops alumni itu, bahasanya dia masih mengasih ruang internal PB untuk mengeris dulu. Jadi nanti apabila tidak dapat titik terang, mereka ambil alih. Barulah diambil alih sama Kops alumni, didudukkan yang PK-PK yang merasa keberatan, merasa kecewa yang tadi, didudukkannya tadi Bang. Gitulah Bang. Soal bantuan beasiswa itu kabarnya disunat, itu betul atau enggak? Wah itu Bang, kalau mengenai itu emang saya katakan betul. Kenapa? Karena emang kawan saya sendiri yang merasakannya gitu. Jadi ini Bang, IPMBB ini pada dasarnya organisasi kekeluargaan di mana 50 tahun yang lalu. Iya betul, baru kita ulang tahun Mas ya. Jadi sama siapa lagi kita minta tolong kalau saudara kita sendiri menggigit kita kan gitu Bang. Dan ini giginya sakit, gigitnya itu enggak. Cuma jadi, Pak Manajer. Atas dasar kegelisahan kawan-kawan. Jadi kalau mengenai tentang beasiswa itu Bang, begitu sudah masuk, ini belum ada cerita komit. Belum ada cerita komitmen, belum ada cerita deal-dealan. Begitu surat berkas sudah masuk, udah pengumuman lulus, baru di situ disampaikan. Baru di situ disampaikan kepada Ketua PB, tapi melalui jajarannya. Agar di follow up kawan-kawan yang di UIN yang menerima beasiswa itu lulus. Agar ya itu tadi lah Bang, store. Terima kasih atau gimana? Terima kasih dengan iming-iming ya, terima kasih, dan biar mudah nanti urusan kita ke atas gitu katanya Bang. Ke atas mana? Maksudnya ke Tuhan? Ke atas ke provinsi. Pikir ke Tuhan, karena kalau bagi sedekah itu Tuhan sayang sama orang bersedekah. Ada yang mau diceritakan lain Dinda? Intinya Bang, saya membilangkan bahasanya, menyampaikan juga kepada publik, kami tidak akan seberani itu, kami tidak akan seprontal itu. Pastilah ini banyak pertimbangan.
banyak diskusi, banyaklah minta nasihat, terlepas itu sama siapa, mengenai langkah yang kami ambil. Kami sudah berusaha untuk berhusnuzon, sudah berusaha untuk mengambil jalan elegan, tetapi kalau kita secara hakikatnya Ketum PB itu sendirilah yang ingin itu terjadi. Ingin itu terjadi. Bahasanya kami udah kami tawarkan minta penambahan agenda acara, namun tidak diindahkan. Itulah terakhir, dan itu plan A, Bang. Plan B itulah yang terjadi. Kita dengar kabar juga isu, tapi ini sekedar isu, hancurnya mic di kantor gubernur itu, dan mungkin orang di gubernur itu marah minta ganti. Udah ada dengar itu isu itu? Siap, Bang. Untuk mengenai mic itu sudah ada dengar. Bahasanya orang Pemprov marah mengenai mic itu. Tapi itu, Bang, siapa yang menyampaikan itu? Saya sendiri, Bang. Oh, yang viral itu? Iya, Bang. Saya sendiri, karena saya begitu Ketum PB menyampaikan kata sambutan, orang nomor 1 di Batubara masih ada, Bapak Bupati pada saat itu masih ada. Saya berdiri, Bang, izin untuk menyampaikan aspirasi kami. Sama siapa minta izin? Sama Ketum Panitia, PB dan sama Pak Bupati juga, sama senior-senior juga. Pada saat itu senior situ ada Bang Sofian Alwi, Bang Sayuti Nur, dan yang lain-lain. Udah izin. Begitu saya datangi ke MC, moderator, begitu megang mic mati, Bang. Mati mic-nya. Mungkin saya pastikan apabila itu tidak mati, maka tidak terjadi hal macam gitu, Bang. Bentar tapi itu aja. Bukankah itu punya negara? Gimana gantinya itu nanti? Gimana, Bang? Itu kan punya negara. Kalau bapak-bapak itu minta ganti, gimana kita gantinya itu? Udah ada orang itu minta ganti? Terlepas dari itu semua lah, Bang. Yang penting sudah sampai tanggung jawab saya. Jadi ini, Bang, perihal tanggung jawabnya nih, Bang. Maksudnya begini, pertanyaan dari kawan-kawan di komisariat, bahasanya tolong pertanyakan itu. Itu. Jadi inilah semuanya, Bang. Saya pertanyakan tentang hal itu. Iyalah, itu mungkin tanggung jawab saudara. Tapi ada kewajiban saudara untuk mengganti mic itu. Soalnya pecah itu kabarnya ya. Iya, pecah, Bang. Karena itu tadi. TTN lah nanti ya. Ya, cuman lagi. Tak mungkin tanggung sendiri kan? Siap. Mereka membebankan tanggung jawab itu ke Bunda Pak Adinda. Ketika ada permasalahan, kewajiban mereka juga untuk sama-sama menalangi ini. Saya berpikiran seperti itu, karena mic itu kabarnya mahal. Ini mic kita ini aja, ininya aja 2 juta lebih nih. Konon lagi mic sana kan? Nah, jadi kalau ini seperangkat ini sekitar 5 ke 6 juta. Kalau di sana mungkin puluhan juta kan? Pasti. Belum ada pengaduan untuk itu ya? Belum ada, Bang. Kita minta sama Pak Gubernur, ya janganlah pula sampai ngadu-ngadu ya kan. Kalau mau minta ganti sama anak-anak ini, ya minta ganti, mudah-mudahan bisa tek-tekan. Tapi kalau sampai ke ranah hukum, kita sebagai orang yang pernah muda juga merasa sangat kecewa. Itu bagian daripada bentuk pembelaan moral kita sama pergerakan anak muda. Tapi agak melantur sedikit, keberanian itu mestinya jangan hanya ditunjukkan di internal. Ayo, Batubara ini juga perlu kita kritisi. Selepas Omnibus Law, tidak ada satupun pergerakan yang signifikan mempertanyakan bagaimana pemerintahan Batubara ini berjalan. Tidak pernah itu ada kritik, demo, apa segala macam. Nah, apakah dari sudut pandang kalian sebagai mahasiswa, Batubara ini sudah bagus-bagus saja? Pastinya itu semua timbul pro dan kontra, Bang. Ya itu tadi, karena Omnibus Law itu tadi. Mungkin ini menurut hemat saya, saat ini pemuda mahasiswa Batubara telah Bang ya, agak sedikit turun untuk mengenai hal-hal itu. Takut. Menurut hemat saya, Bang. Menurut hemat saya, karena di situ juga tidak punya keberanian seperti semalam. Saya main di Medan, Bang. Nggak pulang. Kan anak Batubara kan? Iya, siap. Karena itu tadi yang punya tanggung jawab masjid itu tadi, Bang. Balik ke situ, nggak bisa pulang sembarangan. Iya.
Karena terikat sama masjid, Bang. Oh, Nazir masjid kita. Alhamdulillah. Tapi ide-ide cemerlang, pemikiran-pemikiran itu tidak terpenjara oleh jarak, waktu dan sebagainya. Kenapa ide ini tidak dilontarkan ke Batubara? Anak muda Batubara, mana kalian? Gitu. Siap. Atau kita memang bersepakat bahwa pemerintahan hari ini bagus-bagus saja? Nah, tentunya enggak, Bang, enggak semua. Pasti ada situ pro dan kontra dalam itu. Tergantung kita lihat sudut pandang. Atau sudah IPMBB tidak pernah kritisi pemerintahan khususnya Batubara karena pertama mungkin sudah baik atau karena sudah dapat hibah? Enggak juga, Bang. Enggak juga. Oke, Bung Adindaku, kalau ada hal lain yang berkenaan dengan IPMBB mau disampaikan silakan, tapi kalau tidak ya mungkin kita sudahi. Siap. Closing statement ya, Bang, ya? Iya. Siap. Saya sampaikan kepada publik, khususnya kepada senior-senior IPMBB, bahwasanya pergerakan kami ini murni dan asli pergerakan dari hati kami sendiri. Adapun bahasa-bahasa yang tunggang menunggangi, saya pastikan itu memang ditunggangi, tapi ditunggangi atas dasar kepentingan kawan-kawan dan kepentingan kader-kader IPMBB itu sendiri. Jadi tidak ada di sini tunggang menunggangi. Ini emang murni dan asli dari pergerakan hati kami sendiri, Bang. Kita mahasiswa, Bang, kan bukan cuma anak-anak lagi mau disuruh-suruh. Oke. Siap. Cukup, Bang. Yakin? Oke, kalau ada hal-hal yang terbaru, podcast ini sesuai dengan tagline-nya Rie Podcast. Itu selalu melakukan R itu rumah, I itu informasi, E itu edukasi. Jadi sini adalah rumah kita untuk menginformasikan sekaligus mengedukasi hal-hal yang salah. Jadi jangan sungkan kalau satu saat memang ada hal terbaru yang mesti kita informasikan, datang saja. Siap. Ini rumah kalian juga, ini kita hibahkan kemarin menjadi wadah pergerakan untuk anak-anak muda juga hal-hal lainnya. Oke, terima kasih, Bung. Siap, Bang. Mudah-mudahan sukses jadi orang seperti yang kalian inginkan. Amin. Oke.